Selamat pagi, Mas Yogo dan hadirin sekalian. Hari ini saya akan mempresentasikan penelitian kelompok 2 yang berjudul Analisis Praktik Penjualan Obat Kuat Ilegal sebagai Subkultur dan Pengaruh Tekanan Maskulinitas pada Konsumen di Mangga Besar, Jakarta Pusat. Penelitian ini berangkat dari sebuah paradoks di Mangga Besar. Secara hukum, penjualan ini emang ilegal, namun secara sosial, aktivitas ini berlangsung terbuka dan menjadi rutinitas. Masalah utamanya adalah adanya enforcement gap atau celah pengawasan yang memberi ruang bagi terbukanya subkultur yang menormalisasi kejahatan ini. Kami membedahnya melalui beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah bagaimana subkultur penjual terbentuk dan juga bagaimana tekanan maskulinitas ini mempengaruhi konsumen. Secara literatur, kami menemukan bahwa pasar ilegal ini bertahan karena sifatnya yang adaptif dan fleksibel dalam memanfaatkan celah regulasi. Selain itu, konsumsi obat ini bukan sekedar dilaksanakan untuk medis gitu, tapi sebagai proyek gender untuk menjaga citra kejantanan. Nah, eh, masalah utama analisis kami adalah teori subkultur dari Albert Cohen. Kami berargumen bahwa subkultur itu muncul sebagai respon terhadap kegagalan struktural. Di sisi lain, kami menggunakan konsep maskulinitas hegemonik untuk menjelaskan dorongan permintaan dari konsumen. Nah, penelitian kami menggunakan metode kualitatif, studi kasus dan tantangan terbesar kami itu adalah adanya tembok kecurigaan dan paranoia dari penjual. Namun, melalui observasi partisipatif yang kami lakukan, kami berhasil mendapatkan akses ke 6 informan kunci, terdiri dari 4 penjual, yaitu Bang Erik, Bang Ucok, Bang Arifin, dan juga Bang Opik, dan juga 2 konsumen, Abdul dan juga Kevin. Nah, ini untuk karakteristik informannya dari penjual dan juga dari untuk konsumen. Nah, lalu kita masuk ke temuan pertama di trotoar Mangga Besar ini kami menemukan manifestasi nyata dari teori subkultur. Yang pertama adalah status frustration. Jadi penjual seperti Bang Arifin masuk pasar gelap bukan karena ingin kaya, tetapi karena frustasi akan keterbatasan ekonomi dan pendidikan dalam hidup mereka. Yang kedua adalah subculture values. Jadi mereka membangun hukum sendiri. Ada sistem H plus seperti giliran jaga yang menunjukkan adanya solidaritas mekanik yang kuat. Dan yang ketiga adalah resistensi simbolik. Mereka menggunakan bahasa kode-kode mereka seperti angin gede untuk memperingatkan adanya razia dan menormalisasi suap kepada oknum aparat sebagai biaya operasional. Hajar Jahanam itu ada namanya istilah Hajar Jahanam. Nah, Hajar Jahanam itu untuk kode bagi penjual yang membuat obat kuat dengan palsu atau obat kuat ini tuh dioplos lagi mereka untuk mencari keuntungan yang besar. Nah, siapa sih yang menghidupi pasar ini? Jadi laki-laki yang tertekan adanya dengan maskulinitas hegemonik ini, informan kami, Kevin, merasa insecure akibat standar durasi seks yang tidak realistis dari pornografi. Nah, terjadinya normalisasi resiko. Jadi meski mereka itu sadar obat kuat ini tuh berbahaya, mereka tetap mengonsumsinya demi validasi sosial sebagai pria sejati atau laki-laki sejati. Nah, interaksi jual beli ini bahkan berubah menjadi ruang konsultasi atau sebagai farmasoseks. Nah, di analis kami menunjukkan ini bukan mafia terstruktur yang kaku, melainkan adanya illegal enterprise yang cair. Ini untuk social network analysis kami, jadi di sini itu menunjukkan bahwa hubungan ini bersifat transaksional, ada bos dan juga ada oknum untuk level yang di atas, namun operasional lapangan dijalankan oleh penjual mandiri yang terikat solidaritas kelompok, bukan komando hierarkis yang ketat gitu. Jadi dari penjual-penjual ini lalu turun ke para konsumen dan juga penjual-penjual ini diawasi oleh ada yang namanya mata elang. Mata elang ini berfungsi untuk mengawasi para penjual di lapangan. Nah, eh, untuk keterbatasan pelayanan kami harus jujur mengakui adanya keterbatasan akses tembok tebal. Kepanikan para penjual itu membuat kami tidak bisa menembus adanya bos besar atau oknum yang ada di atas mereka. Inilah mengapa kami menggeser analisis kami dari organized crime menjadi subkultur agar analisis tetap berpijak pada data empiris interaksi jalanan yang valid. Nah, kesimpulannya untuk penelitian kami adalah praktik penjualan obat kuat mangga besar adalah fenomena simbiosis mutualisme. Kenapa mutualisme gitu? Karena penjual yang mengalami frustasi ekonomi
bertemu dengan konsumen yang mengalami krisis maskulinitas. Selama akar masalah ekonomi dan mitos kejantanan ini tidak dihadapi dengan baik, penertiban fisik seperti razia itu hanyalah solusi sementara, bukan mengatasi dari akar segala masalahnya gitu. Dokumentasi yang kami temukan. Terima kasih atas perhatiannya.